6 Maret 2025 dimulai. Kami jemput dengan hormat Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba Timur, pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Timur, anggota Forkopimda Kabupaten Sumba Timur, Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Ketua Pengadilan Agama Waingapu untuk memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada wartawan foto dan media elektronik, disilakan mengabadikan peristiwa ini selama 2 menit. Komobi. Oso. Pengambilan gambar selesai. Kepada wartawan foto dan media elektronik, disilakan kembali ke tempat. Pernyataan pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam rangka penyampaian pidato perdana Bupati Sumba Timur
masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu, salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur periode sebelumnya yang sempat hadir pada kesempatan ini, rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Timur periode sebelumnya yang berkesempatan hadir, Komandan Distrik Militer 1601 Sumba Timur, Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Ketua Pengadilan Negeri Wengapu, Ketua Pengadilan Agama Wengapu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur, pimpinan Organisasi Wanita Kabupaten Sumba Timur, staf ahli Bupati, para asisten sekda dan staf ahli DPRD, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Sumba Timur, pimpinan instansi tertingkat, para pimpinan partai politik Kabupaten Sumba Timur, ketua dan anggota KPUD Kabupaten Sumba Timur, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Komandan Posar Sumba, Komandan Subden Pom 9 Wengapu, Komandan Rimo Kompi 4 Batalion C Kelompok Sumba Timur, Komandan Pos Angkatan Udara Wengapu, Komandan Tim Bais TNI Sumba Timur, Komandan Pos Daerah B Sumba Timur, pimpinan BUMN BUMD Lingkup Kabupaten Sumba Timur, para camat, kepala desa, lurah, ketua RPM, ketua BPD Kabupaten Sumba Timur, Rektor Universitas Kriswina Sumba SDT terpadu, tokoh ulama, rohaniawan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, wartawan media cetak dan elektronika, undangan dan hadirin serta masyarakat Sumba Timur yang saya cintai. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya pada hari ini, Kamis tanggal 6 Maret 2025, kita diperkenankan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumba Timur dalam rangka mendengarkan penyampaian pidato perdana Bupati Sumba Timur masa jabatan tahun 2005-2030. Untuk itu, atas nama DPRD Kabupaten Sumba Timur, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu guna menghadiri acara rapat paripurna hari ini. Rapat paripurna DPRD yang saya muliakan, agenda penyampaian pidato perdana Bupati dipatutkan dengan ketentuan angka 8 Romawi poin 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3 garing 4378 garing SD tanggal 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024, di mana Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyampaikan pidato perdana pada rapat paripurna DPRD setelah dilaksanakan serah terima jabatan. Dan serah terima jabatan telah dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang, yang ditandai dengan penyerahan berita acara serah terima jabatan dari Bupati sebelumnya kepada Bupati terpilih tahun 2024, yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK dari Ketua Tim Penggerak PKK sebelumnya kepada
Ketua Tim Penggerak PKK yang baru pada tanggal 1 Maret 2025. Rapat paripurna DPRD yang saya muliakan merupakan catatan sejarah bagi 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara tanggal 20 Februari 2025. Dan diantaranya dilantik dan diambil sumpahnya Bapak Ibu Lili Petuali STMT sebagai Bupati Sumbar Timur dan Bapak Yonatan Hani Eskom sebagai Wakil Bupati Sumbar Timur masa jabatan tahun 2025-2030. Untuk itu, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas nama DPRD Kabupaten Sumbar Timur, bahkan seluruh masyarakat Sumbar Timur, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan ucapan terima kasih pula kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang telah menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 221 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Dalam kesempatan ini pula, atas nama DPRD Kabupaten Sumbar Timur, kami menyampaikan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu Lili Petuali STMT sebagai Bupati Sumbar Timur dan Bapak Yonatan Hani Eskom sebagai Wakil Bupati Sumbar Timur untuk 5 tahun ke depan. Dan tidak lupa, terima kasih pula kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Sumbar Timur periode sebelumnya, Bapak Dr. Randus Christopher Prai, MSI, dan Bapak David Melwado ST yang telah mendedikasikan diri bagi Sumbar Timur kurang lebih 4 tahun lamanya. Untuk itu, dengan memohonkan berkat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbar Timur dalam rangka penyampaian pidato Perdana Bupati Sumbar Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD yang saya muliakan. Acara selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Bupati Sumbar Timur untuk menyampaikan pidato perdananya. Kepada Bapak Bupati saya persilakan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbar Timur, yang sama saya hormati Wakil Bupati Sumbar Timur, yang sama saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Sumbar Timur atau pejabat yang mewakili, yang sama saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Waingapu kelas 2, yang sama saya hormati Ketua Pengadilan Agama Waingapu, yang sama saya hormati mantan Bupati Sumbar Timur periode 1995-2000, yang sama saya hormati pula mantan Bupati Sumbar Timur periode 2008-2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbar Timur, staf ahli Bupati dan asisten sekda Kabupaten Sumbar Timur, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbar Timur, para pimpinan perangkat daerah se-Kabupaten Sumbar Timur, pimpinan instansi vertikal, para camat, lurah, kepala desa, Ketua LPM, Ketua BPD se-Kabupaten Sumbar Timur, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sumbar Timur bersama anggota,
Komandan Posal Sumba Timur, Kasubden POM 9 Sumba Timur, Kasubden 3 Den Pelopor Sumba Timur, Komandan Pos Angkatan Udara Waingapu, Komandan Tim Bais TNI Sumba Timur, Komandan Pos Daerah BIN Sumba Timur, para pimpinan BUMN, BUMD, perusahaan, pengusaha, dan seluruh insan pers, Rektor Universitas Kristen Wirawacana Sumba, dan pimpinan SDT Terpadu Waingapu, pimpinan dan pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, dan LSM. Singkatnya, hadirin peserta rapat paripurna yang sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampai, Salam Kebajikan, Rahayu, Shalom untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, mengawali pidato ini pada tempat yang pertama dan terutama, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih karunia dan kemurahan-Nya. Maka pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan agenda penyampaian pidato perdana Bupati Sumba Timur masa jabatan tahun 2025-2030 dalam keadaan sehat dan prima. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami untuk dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu hadirin sekalian dalam rangka penyampaian pidato perdana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur periode 2025-2030 dalam suasana dan atmosfer yang harmonis serta penuh dengan rasa kekeluargaan. Harapan kami adalah momen ini tidak hanya berjalan secara seremonial, melainkan lebih dari itu, dapat menjadi momentum awal yang baik dan bersejarah dalam mengawali derap langkah kita untuk bersama-sama menyatukan persepsi, semangat dan tekad dalam membangun Sumba Timur selama 5 tahun ke depan. Melalui kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim. Semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberkahi dan menjadi titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, penuh kasih dan keberkahan. Hadirin yang saya hormati, kita baru saja melewati proses pilkada dengan segala dinamika yang mengiringinya, yang cukup melelahkan, menguras energi, pikiran dan sumber daya. Tetapi pada saat yang sama, kita boleh bersyukur karena seluruh proses pilkada dapat kita lalui dengan baik tanpa banyak menimbulkan turbulensi, baik dalam relasi secara vertikal antara pemerintah dengan masyarakat maupun relasi secara horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa proses demokrasi di Kabupaten Sumba Timur perlahan namun pasti telah berjalan on the track dan menjadi tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, politisi, penegak hukum, penyelenggara pilkada dan seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama-sama mengawal dan mewujudkan demokrasi yang substantif dan tidak hanya prosedural. Selanjutnya, melalui kesempatan yang terhormat dan bermartabat ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah dan DPRD yang telah mendukung dan memfasilitasi jalannya pilkada, kepada KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan dan mengawasi proses pilkada pada setiap tahapan, kepada TNI Polri yang telah membantu menciptakan dan menjaga situasi yang kondusif, serta kepada seluruh masyarakat Sumba Timur yang telah turut berpartisipasi aktif dalam mendukung terlaksananya pilkada di Kabupaten Sumba Timur yang terkonfirmasi dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,38% pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
yang menempatkan Kabupaten Sumba Timur sebagai kabupaten dengan partisipasi pemilih tertinggi dari 22 kabupaten kota di Provinsi NTT. Kita patut berbangga dengan pencapaian ini, tetapi hendaknya kita tidak jumawa melainkan menjadikan pencapaian ini sebagai evaluasi untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada setiap kontestasi politik, baik pemilihan presiden, legislatif, dan pilkada yang akan datang. Karena partisipasi pemilih merupakan representasi dari legitimasi yang diperoleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari masyarakat. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur periode 2021-2025 yang dinahkodai oleh Bapak Dr. Angus Christopher Prime MSI dan Bapak David Meloado Satyan Sendik yang telah mengabdi dan berdedikasi bagi kemajuan dan kemaslahatan seluruh masyarakat Sumba Timur. Seluruh prestasi dan hal baik yang telah dikerjakan akan menjadi pijakan untuk bekerja dan berprestasi lebih baik di masa yang akan datang, dan segala catatan perbaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk mewujudkan Sumba Timur harmonis, unggul, mandiri, berbudaya, adil, kumba, maju, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, mencermati kondisi kontekstual Kabupaten Sumba Timur saat ini, kita tidak dapat menegasikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Di antaranya, yang pertama, belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang salah satu indikatornya ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 baru mencapai 7,96 tahun. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah. Perlunya penyediaan rumah layak huni. Belum optimalnya perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial terhadap kesejahteraan sosial, di mana salah satu indikatornya masih terdapat 25.195 jiwa penduduk miskin ekstrem. Belum optimalnya pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan salah satu indikatornya potensi lahan pengembangan garam seluas 1.111 hektar yang dimanfaatkan baru seluas 36,38%. Optimalisasi pengelolaan potensi daerah untuk peningkatan PAD baik dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi kreatif, dan UMKM pariwisata. Optimalisasi kapasitas dan daya saing sumber daya manusia, khususnya penduduk dengan usia produktif 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Optimalisasi keandalan infrastruktur dan pengintegrasian pembangunan infrastruktur pada skala kawasan potensial. Optimalisasi upaya mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana, serta peningkatan pengelolaan lingkungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati guna mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan degradasi sumber daya alam. Berangkat dari kondisi tersebut, maka diperlukan langkah-langkah konkret untuk dapat menyelesaikannya yang dipandu oleh visi atau gambaran masa depan yang jelas. Untuk itu, dalam perjalanan kepemimpinan kami selama 5 tahun ke depan, telah dirumuskan visi misi program prioritas cepat dan program Sumba prioritas cepat sebagai berikut. Visi Sumba Timur 2025-2030 adalah terwujudnya Sumba Timur yang harmonis, unggul, mandiri, berbudaya, adil, atau Sumba yang maju dan berkelanjutan. Visi tersebut akan dicapai melalui 6 misi, yaitu yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kedua, melakukan transformasi sektor-sektor ekonomi produktif dan berdaya saing berbasis potensi unggulan daerah. Ketiga, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan berintegritas. 4. Pembangunan infrastruktur yang handal, merata, ramah lingkungan, berketahanan bencana, dan adaptif perubahan iklim. 5.
pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologis. Keenam, meningkatkan supremasi hukum yang menjamin kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan demokrasi. Dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan 13 program prioritas cepat, yang kemudian dari 13 program prioritas cepat tersebut akan difokuskan pada 4 pembangunan Sumba Timur Humba yang maju dan berkelanjutan, yang diwujudkan dalam 4 program Humba prioritas cepat sebagai berikut. Pertama, program Humba Sejahtera dilaksanakan dengan memberikan subsidi bagi 4.000 kepala keluarga per tahun yang meliputi subsidi olah lahan pertanian sebesar 1 juta per 0,5 hektar lahan garapan. Yang kedua, subsidi pengembangan rumput, budidaya ikan air tawar dan rumput laut bagi kepala keluarga di bidang perikanan. Yang berikut, subsidi pengembangan ternak kecil yang cepat menghasilkan. Subsidi pengembangan wisata alam dan budaya melalui Pokdarwis kelompok sederhana. Melalui program Humba Sejahtera dalam 5 tahun, kami menargetkan terdapat 16.000 rumah tangga dengan prioritas rumah tangga miskin akan mendapatkan manfaat dalam bentuk peningkatan pendapatan. Kedua, program Humba Cerdas. Melalui program Humba Cerdas akan dilakukan strategi peningkatan kesempatan bagi 500 anak masyarakat miskin dan miskin ekstrim setiap tahun untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan skema pendanaan pemberian beasiswa pendidikan, sehingga pada akhir periode kepemimpinan kami ditargetkan akan menghasilkan 1.000 sarjana dan 1.500 anak dipastikan akan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. 3. Program Humba Mandiri. Melalui program Humba Mandiri akan dilaksanakan strategi pemberdayaan kelompok usaha profesional milenial mandiri dengan skema penyediaan 3 miliar rupiah dana usaha profesional milenial mandiri per tahun dan kolaborasi pendanaan bersumber dari dana desa dan bersumber pendapatan lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun diharapkan berkembangnya kelompok-kelompok usaha profesional mandiri milenial yang akan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan Sumba Timur. 4. Program Humba Mengabdi. Melalui program Humba Mengabdi akan dilakukan strategi efisiensi dan efektivitas belanja PBD Sumba Timur untuk penyediaan TPP bagi ASN dan P3K setiap tahun yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam 5 tahun ditargetkan peningkatan kesejahteraan bagi ASN di Kabupaten Sumba Timur yang berdampak pada peningkatan kinerja dan kualitas layanan bagi masyarakat. Hadirin yang terhormat, visi misi program prioritas cepat dan program Humba prioritas cepat yang telah kami sampaikan tersebut di atas merupakan panduan bagi kita selama 5 tahun ke depan yang dalam proses realisasinya tentu akan menyesuaikan dengan karakteristik daerah, kemampuan fiskal daerah, dan juga berbagai kebijakan pemerintah pada setiap level. Salah satunya kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Visi misi program prioritas cepat dan program Humba prioritas cepat tersebut berguna bagi kita untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas serta meningkatkan efisiensi pembangunan, menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, meningkatkan daya saing daerah, serta mempermudah dalam melakukan evaluasi dan akuntabilitas dalam proses menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri dalam upaya mewujudkan visi misi program prioritas cepat dan program Humba prioritas cepat tersebut. Dibutuhkan kolaborasi untuk dapat mewujudkannya. Tata kelola kolaborasi adalah keniscayaan dalam mengatasi isu-isu dan permasalahan publik yang dalam pelaksanaannya merupakan kerjasama
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dengan fokus pada kebijakan dan isu publik demi mewujudkan visi bersama. Hal mana visi bersama tersebut disadari tidak akan bisa dicapai oleh usaha satu aktor saja. Konsep ini merupakan respon dan juga alternatif bagi kegagalan model tata kelola tradisional yang hanya berpusat pada birokrasi saja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bermartabat ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, yudikatif, swasta, akademisi, media, BUMN, BUMD, dan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta berkontribusi, berpartisipasi, dan berkolaborasi dalam membangun Sumba Timur tercinta. Hal ini tidak mudah, karena kami menyadari bahwa partisipasi publik hanya akan terwujud jika ada kepercayaan publik atau public trust, dan kepercayaan publik hanya bisa terwujud jika ada akuntabilitas publik dan menjadi tanggung jawab kami sebagai pemimpin pemerintahan untuk dapat bekerja dan memberikan akuntabilitas publik kepada seluruh masyarakat Sumba Timur. Kami sangat meyakini bahwa ketika kita mampu berkolaborasi, maka visi terwujudnya Sumba Timur harmonis, unggul, mandiri, berbudaya, adil, maju dan berkelanjutan bukanlah sebuah retorika, tetapi merupakan masa depan yang dapat kita raih bersama. Hadirin yang terhormat, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat Sumba Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Sumba Timur selama kurun waktu 5 tahun melalui proses politik yang demokratis. Melalui kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur untuk membantu kami untuk menjaga amanah ini. Bantu kami untuk menjadi pemimpin yang egaliter dan bukan otoriter. Bantu kami untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan ini dan memastikan bahwa rakyatlah yang menjadi pemimpin sebenarnya dalam tampuk kekuasaan politik dan ekonomi. Kami berkomitmen untuk tidak menjadikan rakyat hanya sebagai objek pertarungan dalam memenangkan kontestasi politik, tetapi memastikan bahwa rakyatlah yang berkuasa dan menjadi pemimpin di bumi Matlae Amma pada Jarahan. Riak-riak yang timbul selama proses politik merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses demokratisasi. Hal itu menunjukkan bahwa sebagai masyarakat yang berdemokrasi, kita sedang terus berkembang, karena sesungguhnya demokrasi itu bukanlah tujuan, tetapi merupakan sebuah proses yang terus-menerus berkembang dan akan mencari jalannya untuk terus memperbaiki diri dan menemukan bentuk yang sesuai. Proses berdemokrasi tidaklah mudah, sebagaimana Sindunata dalam bukunya yang berjudul Sakitnya Melahirkan Demokrasi menggambarkan demokrasi sebagai anak yang mahal, yang proses kelahirannya dibarengi dengan ketegangan, kesakitan, kecemasan, keletihan, menyerupai proses persalinan. Hal ini hendaknya membuat kita menyadari bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang instan, tetapi memerlukan waktu yang lama dan panjang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan pesan rekonsiliasi bagi kita semua. Lupakanlah perbedaan preferensi politik dalam kontestasi politik yang telah berlalu. Sudah saatnya kita bersatu padu dalam membangun Matlae Amma pada Jarahan. Marilah kita bergandeng tangan, saling menopang dan mendukung satu sama lain untuk mewujudkan Sumba Timur yang harmonis, unggul, mandiri, berbudaya, adil, atau Umba yang maju dan berkelanjutan. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati perjuangan dan pengabdian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom untuk kita semua.
Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan pidato perdananya. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur.